Hai para youtuber pemula, jumpa lagi bersama saya di channel Mawardi MZI. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi yaitu tips bagaimana cara memecahkan masalah terhadap yang dialami oleh para youtuber pemula. Karena setiap para youtuber tentu mempunyai masalah yang pertama, dan masalah itu tidak bisa dianggap gampang. Artinya masalah tersebut tidak bisa diremehkan. So, simak terus videonya. Kebanyakan para youtuber pemula dan yang mau terjun menjadi youtuber mengalami kendala atau masalah-masalah awal yang membuat mereka menjadi pesimis untuk menjadi youtuber yang hebat, terkenal, bahkan menjadi hebat di dunia youtuber. Masalah ini sangat beragam, mulai daripada masalah kecil-kecilan hingga masalah yang besar, bahkan sangat besar, bahkan membuat mereka jatuh down dan tidak mau bangkit lagi. Kita ketahui bersama bahwa salah satu negara peminat menjadi youtuber tertinggi adalah di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri banyak video-video yang diupload yang berasal daripada negara Indonesia, baik itu hiburan, vlog, animasi, tutorial, otomotif, pokoknya sangat banyak lah yang berasal dari Indonesia. Sehingga kita yang menjadi para youtuber ini itu merupakan kendala awal yang harus kita mengatasinya dan harus kita memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, alat. Alat merupakan adalah faktor yang terpenting ketika seseorang itu meniatkan diri untuk menjadi seorang youtuber. Maka dari itu, jika tidak memiliki alat, itu merupakan masalah kecil, bahkan menjadi masalah yang besar jika terus-menerus tidak ada alat. Artinya apa? Butuh alat, butuh modal, walaupun modal yang sedikit. Kita harus menyiapkan alat untuk membuat video sesuai yang kita butuhkan saja. Misal ingin membuat konten gaming, maka persiapkan alat yang mendukung. Contohnya, kita gunakanlah HP yang memiliki spek standar untuk game. Jika membuat video game melalui HP, pemilihan alat tidak perlu mahal ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jika bisa kita pakai yang lebih murah, ngapain kita beli yang lebih mahal? Untuk itu, soal alat, kita bisa memilih atau membuat konten yang minim menggunakan alat yang banyak. Anda bisa mencoba konten yang hanya memakai HP saja, misalnya game, karena konten tersebut hanya menggunakan satu HP saja. Atau Anda juga bisa mencoba konten informasi seperti game konten, ataupun pusat-pusat informasi, ataupun membuat video-video. Artinya kita hanya membutuhkan yaitu HP saja, tidak membutuhkan alat-alat yang lain sepertinya laptop ataupun komputer ataupun yang lebih besar kan. Walaupun kadang-kadang komputer sama laptop sama atau enggak ya? Sama ya. Yang kedua, konten. Bagi youtuber pemula pasti masih bingung untuk memilih konten apa yang ingin dibuat. Ini menjadi masalah yang sering dihadapi youtuber pemula. Bahkan tak jarang masih ada juga yang belum tahu definisi daripada konten. Bilang ini konten, ini konten, ini konten, tapi tidak tahu apa itu konten. Konten adalah sebuah informasi yang tersedia dari suatu media, karena YouTube adalah media audio visual, berarti kontennya adalah penampilan informasi berbasis audio visual dalam jaringan. Sudah tahu apa itu konten? Kalau sudah tahu, mari simak video ke selanjutnya. Buat Anda yang masih bingung mau buat konten seperti apa, coba deh pikirkan apa sih yang Anda sukai, apa sih hobi Anda, sehingga Anda buat videonya yaitu sesuai dengan hobi, sehingga kita tidak terlalu susah untuk membuat video sesuai dengan hobi kita. Maka video tersebut kita buat dan kita upload ke YouTube. Misalnya Anda suka mancing, kenapa tidak mencoba untuk membuat konten mancing jika hal itu memang Anda sukai tentang mancing? Kita harus pede ya, percaya diri, kita harus yakin
bahwa YouTuber pemula yang terlalu memaksakan mengupload video yang bukan mereka kuasai, akhirnya mereka berhenti di tengah jalan dan beralih ke konten lainnya. Ini yang sangat berbahaya. Di dalam diri kita sudah niatkan untuk menjadi YouTuber, tetapi kita memaksakan diri untuk mengupload video yang tidak kita kuasai. Contohnya kita seorang pemancing, kita membuat video yaitu tentang terbang ke langit. Itu susah. Kita edit cara terbangnya gimana ataupun lain halnya. Untuk masalah konten sebaiknya usahakan konsisten di satu saja. Kalau mancing tetap mancing, tapi harus kita kuasai dan sesuai dengan hobi kita ya. Lalu kemudian contoh halnya lainnya yaitu konten tutorial yang masih berhubungan dengan mancing, itu tidak masalah. Karena dengan menerapkan satu konten pada channel akan membuat penonton yang sefrekuensi sejalan dengan kita akan subscribe channel kita dan akan mencari channel kita untuk melihat video terbaru daripada channel kita tentang memancing. Masih bingung dengan masalah yang pertama, untuk memilih konten juga harus disesuaikan dengan keadaan alat ya. Lihat terlebih dahulu alat apa saja yang ada. Jika alat memungkinkan untuk membuat konten yang sudah Anda tentukan, maka langsung saja eksekusi. Jika sebaliknya, maka silahkan pilih konten lain. Kadang kita mau buat yaitu konten tentang memancing, tapi kita tidak punya alat pancing saja, kita tidak punya. Ataupun kita tidak tahu sebenarnya apa yang mau kita pancing. Terkadang kita hanya bisa memancing di darat, bukan di air. Itu pikir-pikir terlebih dahulu lah jika ingin membuat konten tentang memancing. Yang selanjutnya, copyright. Ini hal yang terbesar yang menjadi masalah para YouTuber pemula. Terkadang copyright dalam YouTube ketika kita mengupload ulang video atau audio milik orang lain ke dalam channel kita. Terlebih lagi jika video atau audio tersebut memiliki lisensi, ini sangat berbahaya. Hal tersebut mudah kita pahami terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang boleh diupload ulang ke YouTube. Karena ketika kita sudah kena copyright, ini jika kita sudah mempunyai penghasilannya bukan ke kita lagi, tetapi kepada orang yang memiliki lisensi video visual tersebut. Kita capek-capek upload video, tetapi yang mengambil keuntungannya yaitu orang lain. Terkhusus buat Anda yang mengedit video dahulu sebelum mengupload, perhatikan ketika mengedit video Anda bisa menggunakan video atau audio yang sudah diupload di YouTube, tapi ada batas wajarnya. Gunakan video dan audio tersebut dengan durasi 1-10 detik saja. Artinya tidak boleh lebih. Jika menggunakan dengan durasi yang saya sarankan tadi 1-10 detik, itu insya Allah tidak akan terkena copyright, melainkan jatuhnya ke konten fair use, artinya penggunaan ulang ya. Hal ini tidak masalah sebab kita tidak akan ada teguran daripada pihak YouTube. Jika channel Anda terkena teguran hak cipta, ini bahaya karena channel Anda akan dikenal jelek oleh YouTube. YouTube tidak akan mencuri channel Anda ketika hendak dimonetisasi untuk menghasilkan uang. Artinya berefek di kemudian hari. Sehingga jangan coba-coba untuk copyright. Jangan coba-coba untuk mengambil video orang lain. Yang selanjutnya, penonton. Ini juga tidak kalah pentingnya dan menjadi masalah terbesar ketika Anda menjadi YouTuber para pemula. Kenapa sih video saya tidak ada yang nonton? Kenapa sih video saya sedikit yang nonton padahal sudah keren? Para YouTuber pemula pasti sering mengeluh tentang penonton videonya yang sedikit. Itu wajar, saya juga dulu seperti itu. Namun terkadang hal tersebut membuat kita menjadi pesimis dan malas untuk membuat konten. Karena tidak adanya penonton di video yang kita upload, memang hal inilah yang tidak ada obatnya. Oleh karena demikian harap bersabar ya. Ini ujian. Tetap percayalah, hal ini seperti ini kerap terjadi di semua YouTuber pemula. Kecuali jika Anda memang sudah terkenal seperti artis ya. Nanti simak saja video saya yaitu tentang menjadi YouTuber kita bukan seorang artis, sehingga kita harus mempunyai kesabaran yang lebih tinggi daripada mereka-mereka yang sudah terkenal ya. Cara mengatasi masalah
tidak adanya penonton adalah dengan tetap membuat video walaupun tidak ada yang nonton. Artinya bukan tidak ada nonton sama sekali, tapi kita juga menganalisa yaitu video-video yang penonton sukai gitu. Nanti di menu analitik ya. Tapi ingat, tetap konsisten membuat konten yang sama untuk channel baru. Usahakan membuat satu konten saja dulu. Dengan berjalannya waktu, penonton akan datang dengan sendirinya ke channel Anda. Untuk meningkatkan mood, setelah mengupload video, kita bisa membagikan grup ya. Kita bisa membagikan link di forum ataupun grup sosial media. Tapi bagikan pada grup yang membahas sesuai dengan isi video kamu, supaya video kamu tersebut ataupun kontak kamu tidak dikeluarkan di grup WhatsApp ataupun di grup Facebook tersebut. Yang terakhir, subscriber. Ini yang paling penting di antara yang penting. Hampir sama dengan masalah nomor 4 tadi, yaitu tentang tidak adanya penonton. Ini juga membuat YouTuber pemula tidak semangat dalam memproduksi video-video terbarunya. Kita selaku YouTuber pemula harus banyak bersabar. Untuk mendapatkan subscriber sebenarnya sangat mudah. Intinya kamu tetap buat video dan upload video. Dengan begitu subscriber akan datang dengan sendirinya. Ada cara cepat untuk mendapatkan subscriber, namun tidak saya rekomendasikan, yaitu dengan sub for sub ya. Mungkin beberapa dari Anda sudah tidak asing dengan kata tersebut. Pokoknya cara ini tidak saya rekomendasikan karena ini sifatnya hanya sementara. Oleh karena demikian, tetap semangat, tetap optimis bahwa kita bisa, bahwa kita akan sukses bersama-sama menjadi YouTuber pemula. Itulah video saya pada kesempatan kali ini, yaitu memecahkan masalah-masalah dan cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh YouTuber pemula. Salam sukses buat kita semua.